2 tangan Mas, satu lagi Mas tangannya. Nah. Jangan bergerak. Kau Jason aman, kau Jason. Gak takut di dalam. Tadi kalau yang ACC sama LCC pada nyobain nggak? Halo semuanya, hari ini saya dan teman-teman media bakal cobain Xpeng X9. Total ada 4 mobil sama teman-teman media yang lain. Kita bakal berkendara dari Jakarta ke Bogor. Buat tutupnya di sini nih. Tuh. Saya duduk di baris kedua dulu. Hai Xpeng. Backseat speaking. Open sunshade. Sunshade is opening. Oke, berhasil karena ada total 6 voice speaking. Jadi even di baris kedua, baris ketiga dia bisa nih. Dulu lagi, cobain lagi, zero gravity lagi. Pencet sekali, mundur lagi. Jadi ya, si Xpeng X9 ini bisa parkir modal handphone doang. Di dalam sudah ada Mas Arfian, bawa handphonenya. Tinggal keluar aja Mas. Keluar. Nih, ceritanya tuh parkirnya di tempat gang yang sempit gitu loh ya kan. Nah, silakan Mas, dipraktekin gimana caranya. Yes, tuh, teman-teman lihat ya. Orang mikir, tetangga mikir ntar ada hantu kali gitu ya. Tuh, literally kosong teman-teman, literally kosong, tuh, kosong. Jadi fitur remote parkir itu tadi kepake pada saat kalian misalkan parkir di tempat yang sempit, mobilnya bisa dimajuin dulu. Jadi kalian bisa masuk dengan mudah, aman dan nyaman. Dan menariknya lagi, mobil ini kalau kalian mobilnya harus diupdate software, nggak perlu ke bengkel, cukup modal wifi aja. Dan tadi kita sempat cobain juga, suspensinya bisa dinaikin sampai dengan 40 mm. Ini saya sama Mas Arfian sama Mas Wahyu lagi OTW ke satu tempat. Tempat apa nih Mas kita bakal? Sentuh lah pokoknya. Pokoknya situ kita mau tek-tek review di situ. Sekaligus di sini kan lewatin jalan-jalan cukup agak rusak nih. Jadi suspensinya gimana Mas? Oke sih ini. Cukup oke, cukup meredam. Jadi kalau misalnya kalian merasa agak ceper, kalian bisa naikin 40 mm. Dan uniknya pada saat mobil ini belok, roda belakang itu bisa berputar ke kanan atau ke kiri ngikutin putaran ban depan 5 derajat. Itu yang cukup ngebantu mobil ini untuk berputar gampang banget. Nih teman-teman ya, Mas Arfian dia tangannya lepas. Ini parkir sendiri. Tuh. Nah, jadi mobil ini dilengkapi dengan rear wheel drive. Jadi pada saat kalian berputar, roda belakang itu juga ikutan muter 5 derajat dan itu bekerja secara otomatis. Kemarin gue udah cobain sama beberapa brand lain, 2 terutama ya, itu
cuma dia doang yang bisa muter sekali putaran. Dan pada saat ngelewatin tanjakan, dia bisa diaktifkan air suspensinya sampai dengan ketinggian 40 mm. Kalau kalian misalkan masih ragu nih, takutnya ada trotoar, lubang segala macam, kalian pencet kamera 360-nya, nanti akan muncul di layar yang kameranya cukup bening, bahkan bisa transparan. Di sini bakal kelihatan ada lubang atau ada trotoar kayak gitu. Jadi berkendara juga bakal lebih safety. Tuh. Oh iya, ada yang lagi cobain zero gravity tuh di baris kedua. Bisa sambil pijet juga di situ. Pijet, terus ada penghangat juga. Terus alat pijatnya lagi. Mode pijatnya tuh sampai 6 mode. Gitu. Nah sekarang kita bakal masuk tol sekaligus cobain beberapa fitur yang tadi kita tidak sempat coba. Misalnya ada cruise control yang sudah adaptif. Caranya dari tuas ini pencet 2 kali ke bawah. Terus lepas. Kaki gue naik ke atas tuh. Jadi dia sudah adaptif. Kalau mobil tergantung jarak sih. Ini setirnya tuh juga menyesuaikan dengan yang garis-garis. Tiap satu level itu 1 km. Ini kan depan ada mobil, kanan kosong. Geser ke kiri, dia nanti akan otomatis gerakin sendiri. Nah, gitu. Tapi sambil ngebaca kalau di belakang ada mobil, dia nggak bakal bisa. Ih, keren banget loh. Iya, kayak gitu. Keren banget. Tapi kayak harus tetap dipegangin setirnya untuk beberapa saat. Kayak baru ini doang. Bener nggak Mas Firdan? Ada mobil lain nggak yang bisa kayak gitu? Nggak ada. Belum ya? Baru-baru ini. Baru ini doang. Nah ini ya, kalau kalian merasa tidak nyaman suspensi, kalian bisa bikin sport. Regenerasi bisa bikin low juga. Suspensinya bisa dibikin low atau lowest, ya kan? Terus steeringnya bisa dibikin juga standar juga. Drive mode kita mau bikin sport, langsung dari sini speaker langsung berubah. Kita pakai adaptif lagi. Nyalain lampu sen. Dia akan geser sendiri, guys. Menarik. Nih, tampak depan seperti ini. Teman-teman perhatiin ya, di bagian kaca depan itu ada sensor-sensor sudah dilengkapi dengan safety sign, logo Xpeng-nya, dan tuh, lampu sennya cakep banget ya. Show Hinsel, perlampuan LED semua, dan ada delay nyambung kiri ke kanan. Sensor-sensor banyak banget. Nih layout dari tampak depannya. Kita keliling dulu. Sensor juga ada di bagian arc wheel. Nih, bannya gede banget ya. 235, 50 ring 20. Cakramet tentunya depan belakang. TPMS semuanya sudah ada ya. Nggak perlu dipertanyain lagi ya. Terus ada emblem Xpeng. Ini ada kamera. Kamera lagi. Banyak banget kamera ya. Terus ada lampu sen. Terus ini ada kaca kecil yang bakal kalian ngebantu pada saat kalian bermanuver atau menambah visibilitas. Tuh, harus lihat dari samping sini teman-teman biar lihat betapa mobil ini tuh terlihat futuristik banget. Nih, tuh bentuknya kan MPV coupe sehingga ngebikin kabinnya lapang banget. Fitur safety-nya banyak banget, nanti gue taruh di layar aja. Terus cakep banget lampunya ya. Terus kameranya 1, 2. Kita buka dari sini ya teman-teman. Teman-teman lihat di sini ada tas golf. Ada 3 biji tuh. 1, 2, 3. Dan dia bisa dilipat secara elektrik. Tuh. Kita masuk ke bagian sisi driver aja. Sudah elektrik semuanya. Pedal gas organ type. Biar kalian nggak capek. Nah, otomatis langsung nyala. Nah, di sini layout baris pertama lega banget. Di sini spion dalam sudah auto dimming, ada SOS, hazard, tempat kacamata. Ini sepele tapi nggak semua mobil ada. Sun visor-nya ada kaca dan ada lampu tentunya kiri dan kanan. Tuh. Layar head unit gede banget. Memang beberapa fitur ditaruh di sini semua. Cuman tenang aja teman-teman, di sini dikasih shortcut nih. Shortcut untuk tuh kamera 360-nya.
Ini pengaturannya banyak banget di sini nih. Ini nggak bakal beres kalau gue review satu-satu sih. Cuman yang jadi perhatian adalah, jadi mobil ini tuh kalian bisa atur, yang paling menarik ini loh. Drive nih, kalian bisa lihat. Ini modenya, drive mode-nya ada Eco, Standard, Sport, Individual. Power steering kalian bisa atur, brake pedalnya kalian bisa atur. Ini menarik loh, suspension head. Paling tinggi bisa 40 mili, paling rendah minus 30 mili. Suspensi kalian bisa atur mode sport atau comfort dan segala macam, ada di sini semua sih kayak gini. Setirnya, joknya udah kulit semua, glove boxnya tuh cukup gede, cup holder. Terus di bagian sini juga ada nih tempat penyimpanan terbuka. Terus ada nih, lengkap semua di sini ya. Kita langsung masuk ke baris kedua aja. Meter kasarnya kecil tapi cukup informatif. Baris kedua tinggal bukanya dari sini aja. Tuh. Nah, dan yang menarik tadi udah beberapa kali gue coba, ada fitur namanya Zero Gravity. Kalau buka tutup bisa dari sini. Nah, even baris kedua ini kan gelap ya teman-teman. Kita coba ngomong High Expeng, Backseat speaking. open the sunshade. Sunshade is open. Dia akan kebuka, dan ini yang bangkunya yang pilot ya. Jadi sehingga untuk masuk ke baris ketiga nggak bisa dari sini, karena ini bener-bener duduknya lebih nyaman lagi. Di bawahnya itu ada tipe yang captain seat, masih orang yang kurus-kurusnya masih bisa lewat, nggak bisa. Karena di sini banyak banget pengaturan nih. Ada tempat cup holder, ini kalian bisa mundurin. Ini ada pengaturan zero gravity, terus ini ada penghangat pendingin, alat pijat juga, gitu loh. Nih layout dari sebelah sini. Dan sekarang coba deh kita majukan, kita majuin. Masuk ke baris ketiga seberapa lega. Masuk ke baris ketiganya tinggal pencet gini aja, dia otomatis tuh, otomatis ngelipat, terus nanti dia bakal maju. Oh ada benda nih, ada tasnya, majuin sekali lagi. Tadi karena ada tas dia kayak balik lagi gitu. Oke. Maju masuknya jadi lebih mudah tuh, lebih mudah. Ini sih gede banget loh, gede banget teman-teman. Nih duduk di baris ketiga, jarak kepala masih ada hampir 1 jengkal. Dan ini kalau teman-teman lihat headrestnya ada 3, berarti ada bisa muat 3 orang. Oh elektrik guys. Safety belt tentunya ada juga di sini. Dan di sini untuk reclining loh guys. Reclining dari sini ada port Type C juga. Dan kalau kalian pengen, oh ini udah nih, balikin lagi tuh kayak gini bisa buat keluar masuk. Tuh. Kakinya masih bisa masuk kayak gini. Kalau mau keluar tinggal pencet gini aja, dia bakal otomatis. Wah nggak heran ya mobil ini kayak di pasaran, gue nggak ngerti kenapa gue kalau bikin konten tuh selalu rame. Dan ambience light-nya sampai sini juga, lampu LED juga sampai sini. Nah, reviewnya cukup sampai di sini. Jadi overall mobil ini cukup nyaman. Fitur yang gue suka pastinya adalah dia ada rear wheel drive yang ngebantu kita. Karena mobilnya kan gede nih, itu ngebantu pada saat kalian putar balik, pada saat parkir juga. Berbelok itu juga ngebantu. Terus ada zero gravity, terus TV-nya yang segede gaban itu bisa dengerin Spotify dan segala macam. Bahkan kalau kalian parkir di tempat yang sempit, kalian bisa parkir dengan modal handphone doang. Cuman ada jaraknya sekitar 15 meter. Bahkan kalau kalian yang misalkan merasa nggak pede bisa parkir sendiri dan segala macam, kalian bisa pakai fitur autopilot nih. Jadi autopilotnya itu ada beberapa macam. Ada yang kalian tetap masih di dalam mobil ataupun di luar. Nah, sedangkan yang tadi maju mundur itu cuma maju mundur doang sementara sih. Dan juga fitur ADAS-nya juga cukup oke pada saat kalian bisa pilih adaptive cruise control lane chain assist. Itu sih. Videonya sampai di sini dulu. Next pengen dibahas mobil apa atau di review mobil apa, tinggal komen aja dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.